Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alni fahma wa ilma wa hikmata wa aqwa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tema kita pada kesempatan kajian Islam hari ini adalah kita bicara mengenai 10 jalan menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saya ambil dari artikel Ustadz Goji Rofiuddin ya. Nah, mudah-mudahan keberkahan buat Ustadz ilmunya ya. Izin saya mengambil dari tulisan beliau. Seorang mukmin yang sejati akan selalu menambahkan manisnya keimanan dalam menjalani kehidupan. Dan sudah barang tentu akan terus berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk menguatkan rasa kecintaannya kepada Allah. Masya Allah ya. Jadi kalau seorang mukmin itu pasti ingin menambahkan manisnya keimanan itu dalam menjalankan kehidupan dan selalu bersungguh-sungguh akan mendapatkan cinta ya, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bisa lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang artinya dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan sesuatu selain Allah sebagai tandingan-tandingan yang mana mereka mencintainya sebagai karena mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Sekiranya orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala dan bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat berat azabnya. Ya, niscaya mereka menyesal. Al-Baqarah 165. Ya. Nah, kita pahami dalam surah Al-Baqarah 165 ini orang beriman itu amat sangat cintanya kepada Allah. Jadi kalau kita lihat ya urutan cinta itu memang cinta yang pertama mahabbatullah, cinta kepada Allah. Kalau semuanya itu cinta kepada Allah luar biasa ya. Jadi kita paham kehidupan kita. Kita ini sebenarnya hidup ini untuk apa? Kita ini hidup untuk ibadah. Kita hidup ini untuk siapa? Kita ini hidup untuk ya ibadah untuk siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rasa kecintaan itu sudah ada gitu. Jadi hati kita itu terpaut ya. Mana-mana kita berpikir ya melaksanakan sesuatu ini Allah ridho atau tidak ya? Kalau Allah ridho kita jalankan. Tapi kalau Allah tidak ridho kita minta pinjam Allah dan kita tinggalkan. Apalagi kalau itu maksiat, jadi pasti ditinggalkan. Kalau orang cintanya kepada Allah, Masya Allah ya. Ini yang kita berusaha ya supaya menjadi orang-orang yang memiliki rasa cinta kepada Allah. Dan juga di ayat yang lain ini dalam surah At-Taubah ayat 24 ya. Katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ya, surah Taubah. Jadi jangan sampai rasa cinta kepada Allah ya itu melebihi ya. Kita harus prioritaskan Allah. Tapi kadang-kadang urusan dunia, maka itu saudara kita, bapak kita, anak-anak, istri-istri, atau misalnya kaum keluarga, atau harta kekayaan, atau perkebunan, ataupun perniagaan yang kita khawatirkan, tempat tinggal yang kita lebih sukai, bermewah-mewahan, kita cintai. Ya, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan menetapkan putusannya. Jadi, orientasikan apa yang Allah berikan, berupa harta, pasangan, keluarga, jadikan orientasinya adalah untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Dalam rangka ibadah kepada Allah. Jadi orientasinya ibadah. Jadi fokus ya. Jadi kalau kita fokusnya kepada Allah semuanya itu kita ya
kita jadikan muara itu adalah Allah. Ini Allah ridho atau tidak. Kita luruskan niat kita. Ya, kita minta validasinya dari Allah, minta keberkahannya dari Allah, kita minta ridhonya dari Allah. Dan juga kita lihat nih dalam hadis ya diriwayat oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, artinya ada 3 perkara yang jika ketiganya ada pada seseorang akan membuatnya merasakan manisnya keimanan. Hendaknya Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya. Jika dia mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Dan dia membenci untuk kembali kepada, dan jika mencintai seseorang, dia tidak mencintai kecuali karena Allah. Dan dia membenci untuk kembali kepada kekafiran, sebagaimana dia benci menuju api neraka. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah juga mengatakan, jadi kalau dia itu mencintai sesuatu itu karena apa? Karena Allah. Ya, jika dia mencintai seseorang itu, dia itu tidak mencintai kecuali karena Allah. Ya, misalnya mencintai pasangan, karena itu pasangan itu adalah bagian daripada karunia dari Allah, disyukuri ya. Bagaimana misalnya dengan kita pasangan, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita menjadi anak-anak kita, orientasinya adalah untuk mencari ridho Allah, orientasinya karena cinta pada Allah, karena urutan yang paling tinggi cinta mahabbatullah adalah Allah. Setelah itu baru keluarga, kemudian harta dan seterusnya. Jangan terbalik, jangan harta, keluarga, pasangan lebih kita cintai daripada Allah, itu salah. Tapi Allah dulu. Setelah Allah, siapa lagi? Rasulullah. Ya, itu yang kita utamakan. Selanjutnya adalah di antara sebab nih, yang akan kita bahas nih. Apa sih caranya yang bisa menumbuhkan, membangkitkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita perhatikan perkataan Imam Ibnu Qayyim ya, Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Madarij As-Salikin ada beberapa faktor yang dapat menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, membaca Al-Quran dengan mentadaburi dan memahami maknanya, seperti seorang yang berusaha memahami dan mensyarahkan sebuah kitab yang telah dihafal. Berinteraksilah dengan Al-Quran, karena orang yang berinteraksi dengan Al-Quran adalah orang yang mulia. Membacanya, mentadaburinya, ya, menghafalnya. Jadi orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, yang berakrab dengan Al-Quran, itu adalah orang yang mulia. Oleh karena itu, ingin kita mendapatkan cinta, menuju cinta Allah, interaksi kita pada Al-Quran. Karena apa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Karena Al-Quran adalah perkataan Allah. Yang kedua, gimana? Jangan kita ingin mencintai Allah, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah. Setelah kita menggunakan amalan wajib. Wajib kita kerjakan ya. Nah, tapi juga diiringi dengan amalan sunnah. Tidak cukup sholat wajib, tambah sholat sunnah tahajudnya, duhanya, hajat taubatnya, ya, sholat sunnah tahiyatul masjidnya. Nah, apa kata kenapa? Karena dengan hal ini ya seorang hamba akan dapat mencapai derajat hamba yang cintai Allah sementara setelah apa? Dia mencintai Allah. Ya. Jadi kalau dia mencintai Allah, ya, dia tidak cukup dengan amalan wajib saja, tapi juga dia berusaha dengan amalan sunnah. Kemudian yang ketiga, senantiasa berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap waktu dan keadaan, dengan hati dan lisan serta dengan amal perbuatannya. Cintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bergantung kepada kadar zikir dan ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lidahnya selalu basah dengan zikir. Di mana saja dia berada dia ingat Allah. Ya, ketika dia mau tidur, bangun tidur, beraktivitas, dia selalu ingat Allah. Kalau dia ingat Allah, itu menunjukkan hatinya connect dengan Allah, hatinya tersambung dengan Allah. Dia menjadikan Allah itu adalah sumber kekuatannya, sumber energinya, tujuan hidupnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, maksudnya tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Yang keempat, agar kita bisa ya menjalan menuju cinta Allah, selalu mengutamakan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala cinta dibandingkan perkara-perkara yang kita cintai. Dan ketika hawa nafsu kita selalu berusaha meraih perkara yang Allah cintai, ya, walaupun nanti karena kesusahan, kepayahan. Orang berjihad itu kan banyak kesusahan, kepayahan, tapi Allah suka. Makanya kita lihat saudara-saudara kita di Palestina banyak berjuang karena itu susah, payah, tapi karena Allah cinta orang yang berjihad di jalannya, mereka berjuang, ya, mereka berjuang, mereka terus ya membela tanah Palestina. Jadi kalau orang cinta kepada Allah, dia akan melakukan perkara-perkara yang Allah cintai. Selanjutnya, yang kelima,
menyibukkan hati untuk mengenal dan bertadabur dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan berulang dan memenuhi nama dan sifatnya. Hamba yang mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan nama, sifat dan perbuatannya pasti akan dapat mencintai Allah. Jadi Asmaul Husna Allah ya. Kita minta dengan nama baik Allah gitu ya. Karena kita pahami Allah itu segalanya bagi kita. Tersebut kita mohon petunjuk sebutkan nama Allah ya tadi. Maha minta rezeki ya Roja. Ya sebut minta apa lagi? Kita minta ampunan ya Ghafur ya Afu ya Maha penerima taubat. Apa lagi? Kita minta hati kita supaya lembut ya Latif. Ya, minta apa lagi kita? Kita misalnya minta menjadi anak-anak kita menjadi anak soleh agar dibukakan hatinya ya Al-Fatihah. Jadi semuanya kita sebut nama Allah ketika kita bermohon, sebutkan hati kita dengan zikir pada Allah, sebutkan hati kita mengingat Allah di mana saja kita berada. Yang keenam, agar tumbuh rasa cinta kita pada Allah, merenungi segala bentuk kebaikan, karunia, pemberian dan nikmat zahir maupun batin yang Allah limpahkan kepada kita semua. Coba lihat pada diri kita, adakah yang mau menjual matanya sampai miliaran ataupun ginjalnya, jantungnya, tidak akan dirembang. Tapi ini semua adalah karunia dari Allah. Ini kalau kita lihat ya Allah kita nggak bisa lihat, tetapi Allah itu maha sayang dengan kita, maha baik dengan kita, maha murah dengan kita. Jadi kita bangun tidur dijamin rezeki kita, nafas kita, udara kita tidak pernah kita sewa, kita bayar ya. Kemudian apalagi mata kita tidak pernah kita ngontrak mata, ngontrak hidung, ngontrak telinga. Semuanya Allah memberikan. Sayangnya Allah kepada hambanya melebihi sayang seorang ibu kepada anaknya. Allah melebihi dari itu. Dan karena itu patut ya kalau kita mencintai Allah di atas segala-galanya. Karena Allah itulah sumber kekuatan kita, menyembah, beribadah. Yang ketujuh, tunduknya hati sepenuhnya di hadapan Allah. Seperti seorang itu tunduk meminta hajatnya yang mendesak atau minta ampunan dan bertobat kepada Allah SWT dengan sungguh-sungguh hingga berinangan air. Jadi kalau seseorang itu adalah cinta kepada Allah, tidak ingin berlama-lama dengan Allah. Kalau sholatnya dia tidak memburu-buru, kalau sholatnya dia tumaknina, karena dia merasa ketenangan ya Pak. Oleh karena itu kita belajar semua ya para percaya ya. Kita belajar menjadi sholat itu dari sumber ketenangan kita. Kita mihrab kita kepada Allah, bertemu dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah ya. Karena itu hadirkan hati kita ketika kita sholat, hadirkan hati kita. Jangan ketika sholat pikiran kita kemana-mana. Walaupun masih seperti itu, mohonlah kepada Allah agar kita mendapatkan rezeki sholat yang khusyuk, mendapatkan rezeki dapat rahmat dan ridha Allah. Itulah rezeki yang paling tinggi, rahmat dan ridha Allah. Dan kedelapan, supaya kita ya menunjukkan cinta kepada Allah, beribadahnya seorang dia menghadap Allah seperti gambaran terakhir ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit. Di situ ya sering ya kita bahas juga ya. Jadi ketika Allah ya turun ke langit ya, jadi kita membaca Al-Qur'an, saat itu kita sholat malam, kita istighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah itu menunjukkan rasa cinta kepada Allah. Karena apa? Karena kita mengurangi tidur kita, mengurangi kenikmatan kita, bermunajat kepada Allah. Tumbuh rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin berlama-lama berakrab-akrab dengan Allah ya. Dan yang ke-9, berkumpullah dengan orang-orang yang jujur cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak berkata kecuali pada perkara yang lebih maslahat dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Jadi dia menjaga lisannya, menjaga perkataannya, menjaga perbuatannya. Ini manfaat atau tidak ya? Bermanfaat nggak buat saya? Bermanfaat nggak buat orang lain? Perkataan saya ini bermanfaat nggak untuk saya ataupun orang lain? Dia selalu menjaga, dia selalu mawas diri, baik dari perkataannya maupun perbuatannya, karena dia berkumpul dengan orang yang baik, berkumpul dengan orang yang jujur, berkumpul dengan orang yang soleh-solehah. Makanya perlu kita memilih teman-teman kita, karena teman-teman kita itulah yang bisa mempengaruhi kita. Kalau teman kita baik, insya Allah kita akan menjadi baik, karena ada yang saling mengingatkan kita. Karena apa? Karena teman tidak hanya teman di dunia saja, kita ingin teman-teman kita juga di surga Allah. Sebenarnya kita di dunia ini ya, kita menikah, berkeluarga, anak-anak kita, suami kita, pasangan kita, juga pasangan dunia, juga pasangan di surga nanti. Anak-anak kita, anak-anak dunia juga, anak-anak di surga kita bersama nanti ya. Amin amin. Dan yang terakhir adalah menjauhi semua perkara yang dapat memalingkan hati kepada Allah ya. Sebenarnya seperti jauhilah perbuatan dosa, jauhilah maksiat, jauhilah perbuatan yang sia-sia. Kita perlulah pilih ya. Kalau ini bermanfaat, Allah ridho dan ini ada nilainya, jalankan. Ya. Kalau ini Allah tidak ridho dan ini ada maksiat melalaikan kita, tinggalkan.
kita sudah berpacu dengan waktu. Apalagi saya dengan usia sudah tidak muda lagi, berpacu dengan usia. Kita mohon kepada Allah sisa waktu kita, sisa umur kita, dan sisa waktu yang bermanfaat dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga kalau Allah pulang dengan, sehingga kalau kita dipanggil Allah pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang bisa saya sampaikan, beberapa hal yang bisa mencapai derajat mahabbatullah, ya, cinta kepada Allah. Memang ya kita harus belajar, mulai kita membiasakan diri kita, karena kalau kita menjadikan Allah segalanya bagi kita, insya Allah Allah pun akan menuntun kita. Doa pada Allah, ya Allah bantu aku untuk mencintai ya Allah, ya Allah bantu aku ya Allah untuk bisa dekat denganmu ya Allah, ya Allah bantu aku untuk istiqomah pada jalanmu ya Allah. Allah ma'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Perbanyak doa-doa itu. Dan ini bermanfaat apa yang saya sampaikan. Saya yakin ini masih kekurangan, keterbatasan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Saya mohon maaf kepada para pemirsa semua, kepada Allah. Saya mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah bika falakat mudarin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.